Oke guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue bakalan share beberapa tips untuk bermain Queen Charge Lalo, khususnya di TH12 menyerang TH13. Oke, langsung saja. Untuk base yang pertama, kita lihat dulu daerah yang bisa dieksploitasi untuk flame flingernya. Jadi untuk kita bisa nyerang naik TH, misalnya dalam kasus ini TH12 naik TH13, itu kita harus benar-benar memaksimalkan value dari flame flingernya. Dalam kasus ini gue melihat ada potensi flame flinger untuk mendapatkan jalur ini ke bawah. Nah, kalau misalnya flame flingernya udah ditentukan, setelah itu bagaimana dapet TH-nya? TH-nya kita bisa nge-start aja queen-nya dari sini untuk nge-charge ngambil TH-nya. Setelah itu king-nya bisa diturunin untuk support queen-nya entah ke daerah sana, tapi fungsinya itu hanya untuk membantu jalur queen-nya. Nah, kemudian kita bisa lihat dulu kalau misalnya jangka waktunya udah lama, serangan kita udah lama dan flame flingernya masih bekerja di daerah bawah, kita bisa start aja lalonya dari sini. Jadi, lalonya bakalan nabrak satu garis lurus ke bawah seperti ini. Tapi apabila flame flinger kita matinya lebih awal, maka kita bakalan nge-start lalonya dari arah bawah sini, menjemput pasukan yang ada berada dari isi CC untuk memperkuat jalur lalu kita dan biarkan kingnya yang tadi berada di atas mungkin jalannya bisa sampai ke sana karena di daerah sini nggak ada defense yang berbahaya untuk matiin kingnya. Oke, jadi seperti itu plannya. Langsung aja ke replaynya. Oke, yang pertama adalah flame flingernya kita turunin dulu. Kemudian kita bakalan potong bangunan ini untuk memastikan queennya bakalan masuk ke dalam. Nah, jadi bangunan ini dipotong dulu, setelah itu queennya bakalan masuk kan. Nah, ini salah satu kesalahan gua. Kenapa? Karena wall breaker gua itu wall breaker TH12, otomatis kalau dia tidak berhasil menjangkau tembok yang ingin ditarget, dia mati duluan. Nah, itu wall breakernya bakalan pecah duluan. Dan di sini kesalahan gua adalah salah menghitung damage output yang dikeluarkan sehingga gue menunda penempatan healer. Kenapa gue menunda penempatan healer? Itu udah pernah gue bahas di video tutorial sebelumnya tentang Queen Charge. Oke, selanjutnya apa? Nah, kita tunggu untuk Queen memastikan jalurnya bakalan kemana. Setelah itu kita wall breaker kan, seperti yang udah dibahas tadi. Di sini wall breakernya itu bisa membuka jalur untuk queennya mengambil TH. Nah, dari sini queen itu bisa menjangkau salah satu air sweeper penting yang bakalan merusak jalur lalunya apabila kita nge-start dari bawah. Oke, tapi seperti yang udah gue bilang bahwa kalau misalnya flame flinger kita masih bekerja dan dia masih kuat dan waktunya udah tipis, kita bakalan nge-start lalunya dari atas dan membentuk satu garis lurus gitu. Apa bagusnya meng-start lalu dari atas? Kita bisa menjepit headhunter di Grand Warden ability lebih awal karena uh, ada satu hero udara musuh yang bisa menarget balon kita sehingga menjepit Grand Warden ability, menjepit headhunter dalam Grand Warden ability menjadi penting di situ. Kemudian tinggal kita support aja lalunya dengan spell yang tersisa. Jadi bisa dilihat seperti yang udah gue jelasin tadi, kingnya itu nggak ditembak oleh defense berbahaya sebenarnya. Jadi dia masih ada kemungkinan hidup gitu. Nah, jadi plan mana yang lebih bagus? Menurut gua plan di sini juga bagus, tapi kesulitan kita adalah untuk matiin CC hero musuh gitu. Oke, ini untuk replay yang pertama. Kita langsung lanjut aja untuk base selanjutnya. Nah, ini untuk base kedua. Jadi apa yang dilihat dari base ketika kita harus menyerang base yaitu value dari flame flinger. Kita harus memaksimalkan
sebanyak mungkin bangunan yang didapat oleh Flame Flinger. Setelah kita sudah menempatkan Flame Flingernya, sekarang kita pikir jalur lalu yang terbaik. Di sini karena ada multi target Inferno di sana yang positioningnya itu lumayan strategis. Kalau misalnya kita harus memulai Lalo, atau misalnya kita mau menabrak multinya dengan Lalo, nah itu agak strategis. Makanya gue ingin nge-start Queen Charge-nya dan mengambil multi target Inferno-nya lebih dulu. Nah, di sini lagi-lagi kesalahan yang sama, yaitu wall breaker gua itu nggak berhasil mecahin tembok karena dia mati lebih awal. Nah, tapi di sini jumlah wall breaker gua itu 3, yang mana itu cukup. Oke, sekarang wall breaker selanjutnya itu gua pengen ke petnya Royal Champion, tapi tadi belum bisa gua wall breaker soalnya masih ada multi target Inferno di sana. Jadi gue menyesuaikan target Queen. Ketika dia berganti target dengan Royal Champion, petnya Royal Champion, langsung gue turunin wall breakernya, sehingga wall breakernya itu sesuai dengan yang dituju. Dan bisa dilihat di sini, Flame Flingernya itu masih bekerja dan dia mendapatkan value yang cukup banyak. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita support aja Queennya untuk membentuk jalur buat persiapan nanti lalunya diturunkan. Ketika nanti dia sudah mengambil TH dan dirasa Queen Charge-nya itu udah aman, udah bisa sustain, nah kita bisa turunkan dulu sejenak pasukan utamanya di mana jalurnya sudah disiapkan oleh Flame Flinger itu sendiri. Jadi di sini Flame Flingernya udah membuat jalur kan, dan dia ketika dia pecah, pasukan dari Flame Flinger itu bakalan keluar dan mensupport jalur dari pasukan utama kita. Dan satu hal yang paling penting itu adalah selalu menjepit headhunter kita di Grand Warden Ability untuk memastikan headhunter kita itu gak mati ketika mau menarget hero musuh. Oke, jadi itu kunci-kuncinya. Nah, pastikan selalu ketika kamu ingin menabrak base, value dari Flame Flinger itu adalah hal yang terpenting. Oke, nah ini untuk replay yang kedua. Kita lanjut ke replay yang ketiga. Nah, untuk replay yang ketiga ini, di sini value dari Flame Flinger itu sangat bagus. Kenapa? Karena menurut gua Flame Flinger itu bekerja sendiri, dia bisa dapet TH. Karena ada satu bangunan defense yang berjarak hanya satu space atau satu tile dengan TH-nya. Jadi damage yang dikeluarkan oleh Fire Spirit dari Flame Flinger itu bisa mengenai TH juga, sehingga bisa mengaktifkan TH-nya. Oke, jadi di sini tinggal kita buat persiapan untuk menaruh Flame Flinger-nya. Dan di situ beberapa balon gue turunkan, karena kalau misalnya kita menurunkan dia terlalu awal bakalan ditarget oleh Archer Tower-nya, sehingga harus dipersiapkan dulu untuk penempatan Flame Flinger yang baik. Oke, setelah itu Queen-nya kita push aja untuk masuk ke dalam base. Nah, jadi di sini King-nya itu hanya buat support Queen-nya untuk membentuk jalur yang dibutuhkan. Nah, jalur yang dibutuhkan oleh Queen Charge, jalur yang dibutuhkan oleh Lalo itu biasanya letter L atau satu garis lurus. Jadi kita biarkan saja dulu Queen Charge-nya mengambil sebanyak-banyak mungkin value dari base-nya sambil membentuk jalur untuk pasukan utamanya nanti. Jadi di sini King dan Queen-nya itu bekerja sama untuk membentuk jalurnya. Nah, dari sini ketika gue zoom out udah mulai kelihatan base-nya. Jadi base-nya itu udah mulai berbentuk letter L. Nah, jadi gue belum bisa start Lalonya. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya kita start Lalo dan ability Barbarian King itu barusan aktif, nah ada kemungkinan si Grand Warden itu bakalan selingkuh sama Barbarian King, karena di situ ada banyak anak-anak Barbarian yang dikeluarkan ketika dia mengaktifkan ability-nya. Jadi kita tunggu dulu sampai anak-anak Barbariannya mati, kemudian kita jemput aja Queen Charge-nya dan King-nya untuk bertahan hidup lebih aman. Jadi
karena ini TH12 nyerang TH13, setiap hero yang bisa bertahan hidup lebih lama ini menjadi sangat penting untuk kita bisa berhasil meratakan base ini. Oke, jadi bisa dilihat value Flamebringer itu sudah sangat maksimal di atas. Dia bisa bekerja sendiri dan mendapatkan sangat banyak bangunan dan juga TH. Oke, jadi rahasianya ketika kalian mau naik TH adalah maksimalkan value Flamebringer. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini, dan gue masih bakalan tinggalin buat replay lagi. Tapi apabila kalian ada pertanyaan, boleh langsung chat di kolom komentar. Dan apabila kalian ada request untuk konten video selanjutnya, boleh tinggalkan chat juga di kolom komentar. Oke, see you in the next video. Bye. Connection is disconnecting from the source within. There were parts of my core, senseless and frozen, wisdom hidden, locked up in my soul. Oh, now it's the time to realign, reconnecting my foundation, reunite. Oh, I'm digging, got my feet on solid ground.